A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu, fardu ki rukune wudu. Iku sittatu asya'a ana 6 pira-pira perkara. An-niyatu suwiji niyat inda ghuslil wajhi nalikane basuh wajah, wa ghuslul wajhi lan basuh wajah, wa ghuslul yadaini lan basuh tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro, wa mashu ba'dir ra'si lan ngusap sebagiane sirah, wa ghuslul rijlaini lan basuh sikil loro ilal ka'baini tumeka maring polok loro, wa tartibu lan tartib ki urut-urut alama ing atase perkara zakarna kang wis nutur sapa ingsun musannafu ing ma sekalian sunan ya wasanu wa sunanu utawi pira-pira kesunahane wudu iku asyaratu asya'a ana 10 pira-pira perkara. Atasmiyatu suwiji maca tasmiyah ai bismillahirrahmanirrahim, wa ghuslul kafaini lan basuh epek-epek loro qabla idkhalihima ing dalem sadurunge nglebokake ing al kafaini al inaa ing dalem wadah, wal madmadatul kekumu wal istinsyaqulan istinsyaq nglebokake banyu maring irung, wa masahu jami'i ra'si lan ngusap sekabehane sirah, wa mashul udhunaini lan ngusap kuping loro zahirihima ya zahiri al udhunain wa batinihima lan batine utawa jerone al udhunain bima in kelawan banyu jadidin kang anyar, wa takhlilu lihyati lan nyelani jenggot al kithati ana sing al kathifati kang kandel, wa takhlili asabi ilyadaini lan nyelani pira-pira drijine tangan loro, wa rijlaini lan sikil loro, wa taqdimul yumna lan dingenake anggota wudu kang tengen alal yusra ing atase anggota wudu kang kiwa, wa taharatu lan sesuci salasan hali ambal telu salasan hali ambal telu wal muwalatu lan nuli-nuli. Ini pasal atau penjelasan bab tentang rukun atau fardunya wudu. Fardu atau rukune wudu. Fardunya wudu ada 6. Yang pertama niat, kemudian basuh wajah, basuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai pada mata kaki. Yang terakhir tartib urut dari awal sampai akhir. Kesunahannya ada 10. Yang pertama tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim, atau diawali lagi dengan ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, wa ghuslul kafaini, membasuh kedua telapak tangan, baik tangan itu nanti dimasukkan ke dalam wadah atau tidak, artinya mengalir di keran. Kemudian berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, ya kan? Mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga baik zahir maupun batinnya dengan air baru. Kemudian menyela-nyela jenggot yang tebal, menyela-nyela jari-jari baik jari-jari tangan maupun kaki. Kemudian tayamun atau mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri, kemudian 3 kali taslis toharah talatan, yang terakhir nuli-nuli itu berkelanjutan. Oke. Yang pertama kita bahas tentang niat dulu, kan gitu. Dimanapun kita melakukan ibadah, termasuk prasyarat atau perangkat dari ibadah itu kan toharoh.
Dan misalkan kita mau sholat, maka perangkat atau menjadi syarat sahnya sholat itu kan suci. Cara suci adalah dengan berwudu atau mandi atau tayamum sebagai pengganti wudu ataupun mandi. Bahkan niat itu masuk ke dalam seluruh bentuk ibadah, begitu. Kalau kita membaca di syarah hadis innamal a'malu binniyat, gitu kan. Imam Syafi'i itu sampai mengatakan bahwa niat itu masuk ke dalam lebih dari 70 bab fikih. Ya, kita toharah wudu itu harus ada niat, kita mandi juga ada niat, kita tayamum ada niat, kita sholat ada niat, ya kan? Kita zakat ada niat, puasa ada niat, haji ada niat. Terus pokoknya bentuk ibadah apapun itu membutuhkan niat, karena innamal a'malu binniyat. Niat itu amal itu tergantung pada niat. Akan tetapi nanti perbedaan di dalam fikih dengan tasawuf akan sangat jelas. Kalau niat di dalam fikih itu kan al-qasdu, ya kan? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Sementara kalau di dalam tasawuf itu kan niat itu maknanya adalah ikhlas, kan gitu. Tapi kita membahasnya pada bidang fikihnya. Maka qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Maka di dalam ibadah apapun niat itu atau rukun yang pertama itu pasti bareng dengan niat, berbarengan dengan rukun yang kedua. Misalkan begini, kita di dalam wudu pertama niat, yang kedua husnul wajhi, kan gitu. Sebenarnya kalau kita menempatkan husnul wajhi rukun yang pertama, yang kedua niat itu juga tidak apa-apa, karena memang keduanya ini akan berjalan dengan bebarengan. Tapi kebanyakan ulama itu menempatkan niat pada pertama niat, kemudian niat itu dibarengkan, ya kan, muqtarinan, dibarengkan atau bebarengan dengan rukun setelahnya. Rukun setelahnya yang bareng itu berarti membasuh wajah. Maka ketika kita membasuh wajah, maka disitulah niat itu. Kemudian di dalam niat itu banyak sekali cabang atau furuk. Di antaranya adalah hukum talafut. Ya, talafut itu melafatkan. Hukum talafut biniat itu apa? Sunnah menurut Imam An-Nawawi, kayak gitu. Dan mayoritas ulama Syafi'iyah pun juga demikian. At-talafut biniat itu sunnah mustahabbah dan sunnah mustahab. Kenapa dengan demikian? Karena dengan talafut itu akan mengingatkan hati kita, litanbih, ya, tanbihul qalbi, mengingatkan hati bahwasanya kita ini akan melakukan suatu ibadah tertentu. Apabila dalam wudu, maka mengingatkan talafut biniyatil wudu itu mengingatkan bahwasanya kita akan melakukan wudu bagian dari ibadah. Maka ketika niat harus ikhlas, itu nanti nyambung dengan tasawuf kan gitu. Dengan kalau kita mau sholat, maka talafut usolli fardhul maghribi usolli fardhul asri. Talafut mengingatkan hati kita bahwasanya kita akan melakukan sholat atau sedang melakukan sholat bagian dari ibadah. Maka dalam ibadah harus ikhlas, kan itu. Maka persambungan atau hubungan korelasinya seperti itu. Nah, tadi talafut bin niat, melafatkan niat itu hukumnya mustahab. Sehingga apabila kita tidak talafut pun juga tidak apa-apa, kan gitu. Dan waktu talafut bin niat itu pun boleh dibarengkan dengan husnul wajhi, juga boleh didahulukan. Misalkan tadi sekalian kita bahas tentang kesunahannya sekalian ya, biar nyambung. Jadi ketika kita mewudukan tadi sunahnya kan baca bismillah, ya kan? Pertama Bismillahirrahmanirrahim. Terus husnul kafaini juga sunnah, ya kan, berarti membaca bismillah sambil husnul kafaini, kemudian sambil mengucapkan talafut biniyat. Misalnya nawaitul, ketika basuh tangan ini nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari
fardhu lillahi ta'ala kan gitu. Kalau bahasa Jawanya kan niat ingsun wudu krana ngilangaken hadas kang cilik fardhu krana Allah taala kan. Atau kalau bahasa Indonesia saya berniat wudu karena untuk menghilangkan hadas kecil karena fardhu Allah taala kan gitu. Itu namanya talafut, dan versi lafat itu juga tentu bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lain karena memang itu memang redaksi dari ulama ya, bukan redaksi dari nabi ya kan. Hanya para ulama kita itu memberikan contoh ya kan, lafat sebagai contoh untuk mempermudah kita dalam memahami seperti apa toh kita dalam berniat. Tapi intinya sebenarnya di dalam hati, karena al-qasdu itu fil qalbi, maka nuniyah itu fil qalbi. Talafut bil lisan hukumnya sunnah, tempat niat di dalam hati ini yang fardu. Lah, di dalam hati ketika kita membasuh wajah tadi kita nawaitul wudu li rafil hadas, itu di dalam hati. Itu lafaz-lafaz yang dicontohkan oleh guru-guru kita atau ulama-ulama kita. Seandainya kita dengan redaksi yang sangat sederhana, itu sebenarnya misalkan kita niat wudu, itu sudah cukup. Jadi ketika kita basuh wajah, kemudian kita di dalam hati itu menyengaja niat wudu, itu sudah cukup. Kan gitu. Tidak diteruskan li rafil hadatil ashari dan seterusnya, itu tidak harus, karena memang wudu itu sudah jelas. Wudu itu li rafil hadatil aswari dan hukumnya adalah fardu. Maka misalkan kita niat wudu, itu sudah cukup di dalam hati. Tapi talafut tadi sunnah. Kemudian niat jelas ya. Ghuslul wajhi, yang kedua ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ini yang perlu kita perhatikan. Di syarahnya itu kan aradon wa tulan, ini baik apa lebarnya atau naik turunnya atau apa datarnya, yang perlu kita perhatikan. Jadi batas wajah itu adalah gini, kalau misalkan jenengan melihat wajah saya, maksudnya dari berhadapan, apa yang terlihat itulah sebenarnya wajah. Itu mudahnya. Tapi kalau dari samping misalkan, ini kan berarti di sini tidak terlihat, kan gitu. Maka asumsikan untuk mempermudah pemahaman wajah kita itu, misalkan kita berhadapan dengan seseorang, tapi persis di depannya, maka apa yang terlihat itulah wajah. Yang tidak terlihat itu bukan bagian dari wajah. Misalkan bagian bawah bawah telinga tapi agak belakang. Apa kalau bahasa di leher, ini kan leher atas, ini terlihat tidak? Ya secara umum rata-rata tidak terlihat. Seandainya terlihat pun kan samar-samar, tapi yang pasti kan pipi jelas terlihat. Maka untuk mempermudah kemudian para ulama itu memberikan batasan gini. Jadi umumnya tumbuhnya rambut, ya kan, dari atas umumnya tumbuhnya rambut. Umum berarti orang umum. Kalau misalkan nyuwun sewu ya, misalkan dia botak, kan ada yang laki-laki misalnya botak ke belakang, maka tetap batasan wajah itu seandainya umumnya orang itu tumbuhnya dari mana. Jadi misalkan botak ya tidak dari belakang tapi tetap dari atas. Ini jadi umumnya di mana seseorang atau kepala seseorang itu tumbuh rambut. Terus ke bawah itu ini habisnya dagu. Kemudian meskipun para sebagian ulama itu menyempurnakan sampai habis. Jadi permulaan kalau yang laki-laki itu ada yang jakun ya. Ada yang sampai seperti itu, tapi sebenarnya tidak itu. Tapi sampai batas akhir dagu itu sudah termasuk bagian batasnya, tidak sampai ke dalam. Kemudian bagian kanan kiri ya ini, kalau jenengan megang telinga itu kan ada cenil kecil ya, itu namanya daun telinga. Itulah yang dimaksud batas. Jadi atau katakan misalkan dari atas jenengan tarik, berarti kan ini tumbuh rambut, ketemu daun telinga, berarti sini, berarti kan gini ke bawah, berarti kan ini dari daun telinga ditarik ke bawah, berarti ini di sini itu sudah bukan bagian dari
anggota wajah yang harus dibasuh. Jadi tinggal ditarik ke bawah, kan ketemunya kan sini gitu kan. Sini sama. Atau misalkan jenengan apa? Pakai apa itu? Caping atau pakai topi yang ada talinya kan mesti tahu. Nah, nanti nyangkutnya tali itu di mana? Ini itu batasan wajah. Maka kalau bagi yang laki-laki itu sebenarnya mudah sekali. Tapi bagi cewek, panjenengan yang cewek-cewek itu biasanya yang perlu diperhatikan itu kalau wudhu tapi di tempat umum. Nah, wudhu di tempat umum mau lepas jilbab atau kerudung tidak nyaman, kan kalau ada tempat wudhu khusus untuk cewek atau untuk wanita itu tidak masalah, nanti lepas jilbab. Tapi kalau yang tidak memungkinkan untuk lepas jilbab kan, maka yang perlu diperhatikan tangan ini masukkan. Kan kadang kerudung itu kan kadang sampai sini muter, kadang sampai sini, artinya kan bagian daun telinga ini kan tertutup. Maka ketika wudhu ya kan ini dimasukkan jarinya, di jarinya pastikan bahwa daun telinga cenilan di sini ini terkena jari yang kena air yang basah. Ini pastikan, karena kalau hanya sekedar luar sementara nanti ada kerudung yang menutupi bagian belakang tadi daun telinga ini, jika tidak tersentuh air maka membasuh wajahnya tidak sah. Membasuh wajah tidak sah berarti satu rukun wudhu tidak terpenuhi. Satu rukun saja tidak terpenuhi, wudhunya tidak sah. Wudhunya tidak sah nanti akibat selanjutnya sangat panjang. Ini kan termasuk sholat tidak sah dan lain-lain. Ini maka yang perlu diperhatikan itu. Kemudian ghuslul yadain, membasuh kedua tangan sampai pada dua siku. Ini siku, sampai siku itu ya yang biar kalau yang depan ya biasanya kan ada garis itu kan, garis jelas itu garis ini melingkar saja, melingkar itu nanti ketemunya tetap di sini. Untuk ukuran tangan yang waras ya. Kalau yang cacat tentu beda ya kan. Ini kita mikirnya atau asumsinya ya yang sehat secara fisik. Maka di sini ada ini lekukan, bekas garis lekukan ini, tarik aja pasti ketemunya di ujung sini. Nah ini yang berarti itu siku. Siku itu ini. Artinya sebenarnya fardu itu hanya sampai sini. Kan gitu. Cuman baiknya ya juga jangan sampai sini saja, tetap dilebihkan. Kan gitu. Yang seringkali terabaikan bagi yang suka pakai lengan panjang, baik cowok maupun cewek. Kalau cewek rata-rata kan panjang. Itu kadang jenengan kalau pakai panjang kan kadang disingkap, kadang kan ini tidak sampai karena mungkin yang ketat-ketat itu kadang hanya sampai segini mbak, misalkan ya kan ada ya yang baju yang lengan panjang tapi ketika disingkapkan ke atas, tarik ke atas hanya segini karena mungkin saking ketatnya. Maka ini sebenarnya jadi pembelajaran bagi yang cewek-cewek itu kalau pakai baju ya lengannya yang agak longgar. Tapi sekiranya kok ketat hanya segini, lah ini yang perlu diperhatikan. Berarti kalau wudhu tangan harus dimasukkan kan gitu, dimasukkan sekiranya memang tadi siku ini terkena air. Nah itu maka ribetnya itu di situ ada. Kemudian kalau air mengalir, air pakai keran mengancur itu kadang yang sering terabaikan itu malah sini. Kadang kita fokus di atas, nah itu ternyata kan kadang nyisir gini kan, ternyata bagian sini tidak kena air. Maka kalau wudhu itu baiknya dipakai tangan dikosok, kita pastikan telapak tangan kita ini menyentuh bagian-bagian yang merupakan bagian dari anggota wudhu. Kalau tangan ya tadi siku. Ini yang perlu kita kita perhatikan bersama karena demi keabsahan ibadah kan gitu. Jelas ya. Termasuk ini yang suka memelihara kuku, ya kan?
kuku. Maka kalau saya itu kan nggak seneng melihara kuku. Kalau panjang dikit aja saya potong. Kalau yang suka melihara kuku, pastikan bagian bawah kuku juga terkena air. Nah, itu kalau kukunya panjang, kemudian ada item-itemnya, ada kotorannya atau itu item-item itu, Pak, dipastikan item itu item apa, kan gitu. Apakah bisa menghalangi pertemuan air dengan kulit atau tidak? Apakah menghalangi pertemuan air dengan kuku atau tidak? Kalau sekiranya terkena air kemudian ikut basah karena mungkin lunak ya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sekiranya tanah atau apa yang sekiranya padat, keras, itu bisa jadi itu akan menghambat atau bahkan menghalangi pertemuan air dengan kulit atau kuku bagian bawah, maka itu harus betul-betul dibersihkan, kan gitu. Nah, maka misalnya jenengan kukunya panjang, belum mandi, kukur ya, garuk-garuk, tiba-tiba ada item-itemnya, kotoran bolot atau apa itu kan. Kadang kan seperti itu, langsung wudhu. Tapi langsung nanti ketika airnya ngalir tinggal digencati atau dipenceti ya kan, dipenceti gini, air masuk meskipun ada item-itemnya, tapi kalau diperkirakan item-item itu tidak menghambat pertemuan air dengan kulit, maka tidak apa-apa, kan gitu. Karena terlalu lunak kan kadang seperti itu, tidak apa-apa. Maka yang perlu diperhatikan itu bagian bawah kulit. Atau yang suka pakai apa itu, kitek ya, orang Jawa mengatakan kitek. Kalau bahasa Indonesianya apa kitek itu, yang biasanya untuk mewarnai kuku. Kotek. Nah itu kotek. Itu harus pandai-pandai memilih, jangan asal. Artinya pilihlah yang sekiranya tidak menghambat pertemuan air dengan kuku. Karena kuku bahkan termasuk bagian bawah kuku itu masih termasuk bagian tangan yang harus dikenai air gitu. Terus kesunahan di dalam membasuh tangan tadi, tahlilu asabi'il yadain, di kesunahannya tadi ya kan, tahlilu asabi'il yadain, menyela-nyela jari. Nah, ini jari-jari di antara jari satu dengan yang lainnya di sela-sela. Terserah mau seperti ini misalnya, tapi biasanya seperti ini. Itu hanya masalah kaifiyah ya kan. Mau tangan kanan, tangan kiri yang digunakan untuk nyela-nyela, kiri kemudian kanan untuk menyela-nyela, itu bebas. Atau gini juga bebas, atau gini, itu kan bebas. Intinya di sela-sela. Karena apa? Untuk memastikan bagian-bagian sela-sela ini juga kena air. Karena bisa jadi bagi orang yang yang jarinya gemuk, itu kan kadang kulitnya sampai nempel. Itu kalau nanti tidak dibuka dan tidak disela, khawatirnya tidak terkena air, maka sunnah gitu. Termasuk tadi yang terlewat itu tahlilul lihyah. Tahlilul lihyah itu nyela-nyela jenggot, tapi kan kalau yang panjenengan kan tidak berjenggot. Yang berjenggot yang laki-laki kan gitu, itu jenggot, maka kita lewati saja kan gitu. Kemudian rukun yang ke berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Sebagian, hanya sebagian. Sebagian itu berapa? Sebenarnya cuma satu titik ya kan? Atau satu jari, satu titik jari. Dan itu dan itu sebenarnya tidak harus kulit kepala ya. Tadi kan kalau batasan wajah jelas ya, berarti yang di luar ini wajah, yang di dalam, yang tumbuh rambut itu namanya kepala. Maka sebenarnya tidak harus kulit. Kalau kulit jelas itu pasti sahnya kan gitu. Tapi kalau bukan kulit, artinya hanya sekedar mengenai rambut, maka
syarat untuk dikatakan sah adalah apabila rambut itu ditarik keluar itu tidak sampai keluar wajah, tidak keluar batas kepala atau tidak mengenai sampai pada wajah, itu saja. Misalkan begini, saya hanya wudhu, hanya basuh, saya mengusap kepalanya ini ketika saya tarik, ya kan, saya tarik ini kan keluar ini, ya kan, maka ini tidak sah. Tapi kalau misalkan yang terkena atas ini, saya tarik ke kanan, ke kiri, maju, ke belakang kan tidak keluar dari batas, maka ini tetap sah. Ini dalam mazhab Syafi'i hanya ba'di itu sebagian, itu. Jadi hanya sedikit pik dengan wudhu, ya kan, tangan dibasahi air langsung masukkan ke dalam, masih pakai kerudung sudah cukup. Itu hematnya mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah satu telapak tangan. Itu nanti kalau jenengan mungkin ternyata lagi kumpul dengan yang tidak semadhab, satu telapak tangan. Kalau Maliki itu malah semuanya, ya gitu. Kalau dalam Syafi'i semua kepala hukumnya sunnah, tapi kalau Malikiyah itu semua itu rukun. Maka kalau jenengan lihat orang-orang Saudi, dengan orang-orang Madinah khususnya yang rata-rata mazhab Maliki itu wudunya ya semua kepala. Jadi tangan dibasahi, kemudian ini langsung gini. Biasanya kan ini jempol ya, jempol ini taruh di kening ini tarik, gini, tarik, maju lagi. Tapi sebenarnya sekali saja sudah cukup. Tapi ada yang menambahkan untuk ke depan. Jadi taruh sini, mundur, maju lagi. Itu kalau dalam mazhab Maliki, rukun, fardu. Tapi kalau mazhab Syafi'i cukup satu titik jari, keseluruhan itu hukumnya sunnah. Maka kenapa orang Arab yang rata-rata bermadzhab Maliki itu tidak ada yang rambutnya panjang? Karena kalau panjang itu sangat mempersulit. Tapi kalau yang wanita, wa'alam, saya belum pernah melihat yang wanita wudhu. Tapi mungkin ya kalau mereka kan di rumah masalahnya. Kalau wudhu tetap juga harus semuanya. Meskipun rambut panjang tidak harus sampai ujung rambut ya, karena kan kepala. Jadi kan tinggal misalkan jenengan pengen mengambil kesunahannya ya jari telapak tangan ini dibasahi, kemudian tinggal dimasukkan aja keseluruhan. Tidak harus nanti rambut juga diurut, kan tidak harus, karena rambut ini bukan bagian dari kepala tadi. Itu soal apa tadi, mashu ba'di ar-ra'si. Nomor 5, membasuh kedua kaki sampai pada mata kaki. Nah itu sama, saya kira mata kaki sudah jelas ya. Mata kaki itu ya itu dua tulang yang yang menonjol di kaki kita atau di atas telapak kaki kita. Yang sering terlupakan atau terabaikan itu apa, Mbak? Kencat, tahu kencat? Kencat itu ini loh, Mbak. Tulang belakang yang tulang kering ini bagian sini. Tulang kering kan di sini. Ini kalau misalkan kita pakai gayung atau pakai keran mengalir sampai sini, misalkan jatuh air sini, itu kadang kan nyisip gini toh, menipis kan. Kadang bagian kencat ini, padahal kan mata kaki kan ini saya hilang satu ini kalau ini aja. Karena saya dulu pernah patah. Ini kan kelihatan mata kaki. Ini kadang bagian sini ini yang tidak terkena air. Karena apa? Kita wudhu hanya mengenai sini. Kalau hanya diguyur saja dari atas ya. Kadang bagian sini ini tidak terkena. Padahal ini kan masih, kalau kita lingkar, ini kan masih bagian dari kaki yang nggak wajib. Itu. Pokoknya yang menurut kalau saya kan ini hilang, yang belakang masih, yang depan hilang. Karena dulu pernah jatuh terus meleset, ketika penyembuhan hilang. Itu jelas ya. Jadi itu. Tapi memang bagusnya sebenarnya tetap dilebihkan saja. Kemudian kesunahannya tadi asabi'nya, tahlilul asabi' tadi, jarinya di sela-sela.
ya kan? Jari ini di sela-sela. Terus bagian bawah ini, bagian jari-jari kaki ini juga rawan tidak terkena air loh. Hati-hati. Kalau tangan itu lebih mudah, tapi kaki yang jari bawah ini mungkin bagi yang suka kesehariannya itu selalu pakai sepatu, itu kadang jari itu agak apa ya, agak bengkok ya, bengkok ke dalam, sehingga di sini itu kadang apa, kalau tidak betul-betul ditarik, jari ini tidak ditarik atau tidak disentuh atau tidak ditahlil tadi, ini khawatir tidak terkena air. Maka jenengan itu hati-hatinya di situ. Jangan hanya cukup atas kena air, kemudian maka sebaiknya gini. Kalau wudhu itu gantian kan 3 kali toh. Sunahnya kan 3 kali. Ini diangkat. Kalau misalkan jenengan ini dalam keadaan di bawah tidak diangkat, misalkan guyur pakai gayung, kemudian hanya atasnya saja, ini kan bagian bawah bisa jadi masih belum terkena air. Maka sebaiknya tetap diangkat, terus nanti bagian bawah atau menjenengan keset gini. Ketika guyur airnya digoyangkan aja, maju mundur. Kan mesti nanti bawah lantai ini kan terkena air nanti otomatis mengenai atas. Tapi kalau hanya diam itu khawatirnya nanti tidak terkena air. Nah di situ yang kalau rukunnya mudah, Mbak, tapi prakteknya itu yang kadang kita butuh perhatian di situ. Maka jenengan nanti setelah belajar seperti ini harus koreksi diri. Kira-kira wudhunya kemarin benar enggak ya, kan gitu. Kalau udah benar ya alhamdulillah. Kalau sekiranya belum kan berarti perlu pembenahan. Yang sudah biarlah berlalu, tapi setelah tahu harus hati-hati, kan gitu. Terakhir dari rukun wudhu tartib harus urut dari tadi niat bersama dengan ghuslul wajhi, kemudian ghuslul yadain, mashu ba'dir ra'si, ghuslul rijlain, ini harus urut. Tidak boleh tidak urut. Tangannya dulu baru wajah, tidak boleh, kan gitu. Kesunahannya adalah mualat. Tadi di kesunahan terakhir tadi mualat. Mualat itu berkelanjutan. Artinya berkelanjutan itu langsung nyambung. Artinya kalau tidak nyambung tidak apa-apa, kan gitu, selama tidak kering. Misalkan gini, jenengan wudhu di pondok, di ma'had, tiba-tiba baru dapat wajah sama tangan, airnya habis, kan gitu. Pindah ke kamar mandi yang lain ternyata habis juga, akhirnya lari pakai motor ke kampus, ke masjid kampus, ada air, wajah dan tangan ini kan belum kering, misalkan langsung ke ngusap kepala, kaki, tidak diawali dari wajah lagi, itu sudah sah. Karena mualatun tadi itu adalah kesunahan, bukan wajib. Tapi tadi batasannya jangan sampai kering. Jadi misalkan gini, misalkan kadang kan kita lihat orang wudhu sambil ngobrol, wudhu sambil lari-lari, main-main, kejar-kejaran, ya itu nggak apa-apa, misalkan gitu. Atau misalkan wudhu dipanggil langsung ke kamar dulu, misalkan disuruh ngambilin kunci, misalnya jenengan wudhu, tiba-tiba ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, habis wudhu lari buka pintu, lari lagi ke kamar mandi, wudhu lagi lanjut, itu tidak apa-apa, yang penting belum kering. Tapi kalau sudah kering ya harus dimulai dari awal. Jadi mualatun tadi. Kemudian termasuk kesunahan taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, karena memang dalam kaidah itu kan dalam hal kebaikan itu kan memang disunahkan untuk mendahulukan yang kanan. Lah wudhu itu termasuk perkara yang baik. Jenengan makan itu baik, maka tetap kanan. Jenengan masuk rumah itu berarti kita menuju tempat yang lebih mulia daripada tempat yang biasa. Di luar rumah itu secara makom derajat, ya kan, di luar rumah dengan di dalam rumah itu lebih mulia di rumah. Maka ketika masuk rumah kaki kanan,
Masuk masjid ya sama kaki kanan. Tapi kalau masuk WC, di WC dengan di luar WC itu dianggap luar WC lebih mulia, maka masuk ke WC tangan kaki kiri. Tapi ketika keluar karena menuju tempat yang lebih mulia, maka menggunakan kaki kanan. Jadi kaidahnya seperti itu. Pokoknya dalam hal kebaikan, dalam perkara mulia itu kesunahannya dengan kanan itu. Meskipun kita tidak bisa menafikan sebagian orang yang memang punya tabiat kidal ya, misalkan memang dia bisanya kiri, itu istisnaiyat, pengecualian saja. Karena ada orang yang kadang makan pakai kiri, nulis pakai kiri, tapi memang yang aktif ini kiri, yang kanan memang tidak terlalu aktif, itu pengecualian. Tapi kalau bagi umum, orang umum yang memang normal pada umumnya, maka tetap kanan itu lebih didahulukan. Termasuk 3 kali tadi toharoh salasan ini kita bahas kemarin ya, ketika membahas mustakmal, air mustakmal kan, yang mustakmal itu kan setelah digunakan di rafi hadasin au izalati najasin. Kalau sekali saja sudah rafi hadasin au izalati hadasin, maka yang kedua dan ketiga itu tidak wajib. Artinya tidak wajib berarti basuhan kedua dan ketiga itu tidak menjadikan mustakmal, kan gitu. Karena 2, 3 itu adalah bagian dari sunnah, yang wajib pertamanya saja. Jadi maka biasakan kalau wudhu itu sekali itu sudah sah, sehingga ketika menambah yang kedua dan ketiga itu bagian dari sunnah. Jadi biasakan seperti itu. Basuh wajah langsung semua, jangan langsung diratakan, kan gitu. Tangan ini meraba semua wajah, kan gitu. Wudhu diratakan, kan gitu. Itu langsung keliling semua wajah. Akhirnya yang kedua itu sudah suka-suka kita, mau rata tidak apa-apa, mau lebih baik tidak rata sudah tidak apa-apa, karena tadi yang pertama sudah merata. Ketika tangan yuk langsung biasakan tangan ini jalan ke seluruh anggota wudhu tangan tadi sampai ke kuku misalkan. Jadi gitu langsung semuanya, kan gitu. Nanti yang kedua hanya sekedar nyeram biasa, itu sudah sunnah. Kaki juga demikian, ke telinga juga demikian. Kemudian yang terlewat tadi masul udhunain dzahirihima wa batinihima, mengusap kedua telinga ya, telinga baik zahir maupun batin. Zahir itu yang luar, batin itu yang dalam. Caranya sebenarnya ya itu suka-suka saja. Tapi para kiai-kiai kita itu mencontohkan untuk sederhananya, ini jari, telunjuk jari, ini jempol, yang kita pakai ini aja sebenarnya. Tapi kalau mau pakai semua ya sebenarnya tidak apa-apa. Tapi sebenarnya cukup dengan 2 jari masuk ke lubang, ya kan, jempol ini nempel di bagian belakang sini. Jadi ini masuk, kemudian jenengan putar, kan ada alurnya itu di dalam batin telinga. Itu kan ada alurnya kan itu. Ini untuk jari. Jadi jari ini untuk ngorek-orek alur telinga bagian dalam. Terus jempol ini bagian luar. Jadi gini, serap muter, kemudian jempol kita tarik ke atas. Tahu ya? Jari, jadi bareng bisa. Jadi muter, jempol tarik ke atas, selesai. Itu sudah zahirihima wa batinihima, luar dan dalam sudah tersentuh jari kita, maka itu sunnah. Dan dalam mazhab Syafi'i berpendapat bima'in jadid, dengan air yang baru. Artinya kan tadi ngusap kepala, terus tangannya dibasahi lagi dengan air yang baru telinga. Tapi kalau dalam mazhab Maliki dan Hanafi, Hambali Maliki itu langsung. Jadi ketika kepala tadi kan semua, kalau Maliki tadi semua itu langsung ke telinga. Bedanya di situ. Dan dua-duanya ada hadisnya. Jadi baik yang dari kepala langsung telinga dengan satu air, maupun dengan bima'in jadidin, berarti 2 kali kita ambil air, itu ada dalilnya. Tapi yang dipakai oleh Imamuna Asy-Syafi'i itu memang yang bima'in jadid, karena logikanya gini,
ibadah, kan ibadah itu kan lebih baik ya yang banyak kan gitu. Ibadah itu kan baiknya yang banyak. Maka ketika hanya sekali itu meskipun sah, tapi kalau 2 kali juga sah, maka baiknya tetap ngambil yang baru. Karena ketika ngambil yang baru kan berarti 2 kali ambil air, berarti pahalanya ganda atau double. Pertimbangannya seperti itu. Dan tentu ya termasuk kualitas darajah hadis, karena sumbernya juga hadis. Itu juga menurut Asy-Syafi'i Imamuna itu memang lebih kuat yang dengan bimain jadidin. Maka kenapa kalau kita atau dulu ya guru-guru TPQ atau TPA kita atau ustadz-ustadz kita di kampung, ketika kita belajar fasolatan, cara wudhu itu tetap ketika mengusap telinga itu tetap dengan air yang baru. Itu sunnah juga kan, itu sunnah, tapi kadang kita tidak terasa karena sudah menjadi bagian dari apa yang kita lakukan. Terus tadi di awal yang tadi ada madmadatu istinsyaku. Madmadah itu kumur ya minimal berkumur lah kan gitu. Pakai air kumur 3 kali atau 1 kali sebenarnya sudah masuk sunnah juga. 1 atau bagusnya 3 kali. Bagusnya lagi siwak. Siwak itu ya bahasa keren modernnya atau bahasa modernnya ya sikat gigi lah gitu. Meskipun siwak dalam arti fikih itu kan pakai kayu arak, kayu siwak itu. Dan itu sebenarnya di Indonesia sudah banyak kan gitu. Tapi permasalahan kayu siwak itu bagi yang tidak suka menjaga kebersihan atau tidak pandai menjaga kebersihan itu malah justru nanti muncul rasa jijik lah kan itu. Sudah masuk mulut nanti disimpan di saku, nanti masuk mulut lagi. Nah itu kan kalau tidak tidak menjaga kebersihan malah bisa jadi penyakit kan gitu. Karena kan semestinya kan masuk mulut dicuci atau disemprot, dimasukkan ke plastik tertutup rapat, nanti digunakan lagi. Tapi kan kadang kalau enggak, karena kan pakai 1 kayu untuk seterusnya. Tapi kalau kita pakai sikat gigi kemudian pasta gigi kan selesai pasti kita siram. Nah, itu cuman kadang juga kelemahannya kita kemana-mana tidak membawa itu. Maka ya kemudian sebenarnya mudah lagi kan, karena zaman itu konteksnya selalu berubah. Misalkan sekarang kan banyak permen-permen yang mint ya, permen rasa mint. Jadi sebelum wudhu makan permen dulu lah gitu. Karena tujuan siwak itu kan untuk menghilangkan bau mulut. Tujuan awalnya itu, tujuan aslinya. Maka ya kalau dalam konteks dulu kan belum modern ya, hanya pakai kayu siwak itu tadi. Kalau sekarang ya, maka kalau memang kita ambil makosidnya, tujuannya apa, maka kan kalau tujuannya adalah menghilangkan bau mulut kan bisa pakai permen mint atau apa, sehingga bau mulut itu sudah hilang. Relaksa atau apa kan itu sudah bisa, banyak sekali. Kumur termasuk tadi. Ini bagian dari rukun dan sunnah wudhu. Masih tersisa 15 menit ya. Monggo lah kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab. Monggo. Ada enggak? Monggo Mbak. Kan kalau misalnya kita wudhu habis makan terus kumur-kumur dan ini nyambung ke sholat nggak Bapak? Oh enggak apa-apa. Terus habis itu kumur-kumur habis sholat, nah di tengah-tengah sholat itu kita sadar ternyata kumurnya nggak bersih, masih ada sisa-sisa makanan gitu, dan apa yang harus dilakuin? Jadi secara hukum makan itu tidak membatalkan wudhu gitu ya, kecuali kalau dalam mazhab Hambali atau Maliki itu ada makan sate onta. Makan sate onta atau makan sate kambing saya lupa, itu baru membatalkan. Tapi kalau sate secara umum tidak, hanya sate kambing atau sate onta dalam hadisnya saya lupa. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i mutlak makanan bentuk apapun tidak membatalkan wudhu. Artinya ketika misalkan kita makan atau minum kemudian langsung sholat, sekiranya memang tidak ada sisa-sisa ya tidak apa-apa.
Atau kita baiknya kumur dulu lah, kumur dulu, kemudian air kumurnya kita buang, kemudian kita sholat kan gitu. Oh ternyata kok masih ada selilit-selilit yang nyantel di sela-sela gigi kita keluar misal. Ini kita bagaimana ya? Ya dihilangkan, disemburkan kan bisa. Disemburkan tapi jangan ke orang lain lah, tapi ke baju kita karena itu bukan najis. Tapi kalau itu mengenai orang lain akan jijik kan gitu. Termasuk misalkan dahak, jenengan lagi pilek dahak kan batuk keluar dahak itu kan dari dalam. Kalau dari mulut tidak apa-apa, tapi kalau sekiranya dari dalam ini fi ba'dul qaul najis. Najis apabila kita merasa jijik. Tapi kalau tidak merasa jijik tidak. Tapi tetap mayoritas ulama tidak mengatakan jijik. Tidak mengatakan najis karena itu bagian dari air liur sebenarnya. Air liur yang menggumpal saja. Maka itu tidak najis, tapi kalau itu ditelan kan jadi minum. Kan gitu. Maka batal. Solusinya bagaimana? Ya kita keluarkan aja, kita ludahkan tapi di bagian kita saja. Mungkin disaku kan gitu. Jadi sambil melepah ke dahak atau tadi sisa-sisa makanan yang terselirit disaku atau mungkin dikacu atau dimukena, yang penting tidak terkena orang lain, karena kalau terkena orang lain nanti tentu pasti ada masalah yang muncul kan itu, mungkin jijik dan sebagainya, nanti bisa berantem kan itu. Tapi kalau kesendiri tidak apa-apa dan itu tidak najis. Intinya jangan ditelan, terserah mau bagaimana caranya, yang penting keluar dari mulut. Tapi kalau sekiranya tahan sampai selesai, ya enggak apa-apa. Misalkan tetap di mulut kita sampai selesai sholat baru kita keluarkan atau kita telan sekalian, tidak apa-apa. Tapi kan kalau misalkan baru mulai kan mungkin sangat mengganggu, maka sebaiknya kita keluarkan saja. Tapi kalau kita merasanya sudah tahiyat, ya ditahan sebentar, selesai tahiyat salam 1 atau 1-2 kanan kiri, kemudian kita telan, tidak apa-apa gitu. Jadi itu hanya sebatas kaifiyah saja, cara atau teknis kita untuk mensiasati sisa-sisa makanan ya tadi. Tapi memang baiknya kumur, dan kumur itu agak keras, tidak apa-apa. Memang dikeraskan kumur sehingga sekiranya sisa-sisa itu bisa keluar. Tapi seandainya tadi kok masih ada sisa, ya itu tadi. Tapi kalau sekiranya tidak disadari atau secara spontanitas, itu tidak membatalkan. Karena kadang sebagian orang yang terlalu asik di dalam sholat, itu kadang sisa-sisa dalam makanan ketika keluar langsung tertelan. Atau mungkin ketika membaca, jadi imam baca ternyata tidak sengaja, ya kan? Kadang kan ketika habis mandek itu kan kadang menelan ludah. Nah gitu kan, ternyata di ludah itu ada sisa makanan sebenarnya, dan sebenarnya tahu, tapi karena itu terjadi secara spontanitas, maka itu juga tidak apa-apa kan gitu. Itu bagian dari yang dimaafkan. Jadi ya kadang fikih itu seperti itu. Di satu sisi kalau kita kaji sangat rumit, tapi sebenarnya ada nilai-nilai kemakfuan atau nilai-nilai toleransi lah. Jadi ya saklek tapi juga tidak kolap. Itu fikih seperti itu. Monggo yang lain. Monggo Mbak. Hukum wudhunya orang yang sedang haid. Sedang haid. Kalau wudhu itu apa? Ya kan biasanya ada orang yang menjaga wudhu, jadi kalau habis batal terus wudhu lagi karena dia haid, dia kebiasaan wudhu gitu. Ya enggak apa-apa. Itu termasuk bagian dari dawamul wudhu, tapi kan sebenarnya tidak wajib kan. Karena tidak, bagi orang yang sedang haid itu kan tidak sholat, baca Quran juga tidak boleh kan gitu. Kalau hanya batin boleh, tapi kalau keluar suara tidak boleh. Meskipun ulama-ulama mutaakhirin itu memperbolehkan bagi yang penghafal. Misalkan dalam proses hafalan Quran atau sudah hafal Quran dalam rangka menjaga hafalan, meskipun haid boleh, tapi dengan suara yang sangat rendah sekali dalam rangka itu. Tapi kalau yang umum itu memang tidak boleh. Bagi yang tidak penghafal atau tidak dalam proses menghafal karena takut lupa, itu tidak boleh membaca mushaf. Termasuk sholat juga tidak boleh, puasa juga tidak boleh. Tapi kalau misalkan ingin dawamul wudhu karena memang punya tradisi seperti itu, karena ada fadilah-fadilahnya luar biasa itu di
hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam Babul Hadis itu banyak sekali fadilah orang yang dawamul wudu, melanggengkan wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Bahkan ulama-ulama dulu itu ketika tidur ngelilir wudu, sholat 2 rakaat, tidur lagi ngelilir wudu lagi, dalam rangka untuk dawamul wudu. Ya wudu biasa saja, tidak apa-apa. Justru yang kalau yang ini mudah, yang sulit itu bagi yang daimul hadas. Daimul hadas tahu ya, orang yang nyuwun sewu ya tidak normal lah. Mungkin karena terlalu tua, dia punya penyakit apa ya? Kalau orang Jawa ngatainnya beser. Jadi sedikit-sedikit keluar, sedikit-sedikit keluar. Karena memang dia usia tua, itu kadang sudah tidak bisa ngontrol. Maka kenapa ada pempes untuk orang-orang tua kan gitu? Karena kadang dia keluar terus, ketawa sedikit keluar, ya kan? Keluar air kencing maksudnya ya. Ketawa sedikit keluar itu kan ada. Atau memang kasus-kasus istihadah. Pernah ya belajar istihadah, haid tapi sudah melewati batas yang maksimal. Batas maksimal dalam fikih itu sudah lebih dari berapa hari itu? 15 hari masih keluar, maka kelebihan itu disebut istihadah. Ini daimul hadas namanya. Lah bagi yang seperti ini, kalau tetap wajib sholat, wajib puasa kan gitu. Cuman ada cara atau cara kaifiyahnya, yaitu sebelum dia sholat wudu. Jadi wudunya tidak boleh jauh-jauh sebelum mau sholat. Jadi kalau ibaratnya wudu langsung sholat, wudu langsung sholat kan gitu. Misalkan jamaah berarti begitu iqomah langsung ambil air wudu ikut jamaah. Nah kemudian bagaimana misalkan di tengah sholat itu keluar, maka itu bagian yang dimakfu kan gitu. Tapi tadi ya syaratnya wudunya memang sangat dekat sekali dengan ibadah. Itu bagi yang daimul hadas. Maka jenengan kalau misalkan punya kasus-kasus seperti itu, ya tadi misalkan mau jamaah pas iqomah atau pokoknya bisa memperkirakan lah ini kira-kira setengah menit lagi mau jamaah wudu langsung ke barisan shaf jamaah. Nanti kok ternyata ketika sujud kan mungkin perut ini kan ketarik atau mungkin apa, ternyata ada yang keluar dan terasa keluar, maka itu tidak apa-apa gitu. Nanti setelah sholat baru kalau sekiranya kok keluarnya darah berarti itu najis, berarti ganti pakaian atau ganti celana dalam gitu aja. Tapi tetap tadi sholatnya tetap sah karena bagi daimul hadas tadi wudunya mepet dengan ibadah. Tapi kalau hanya sekedar siklus normal, pengen dawamul wudu pas haid ya tidak apa-apa. Jenengan setiap hari wudu atau setiap hari mandi tidak apa-apa. Cuman nanti yang menjadi ikhtiyatinya para ulama itu adalah bagian bagian yang putus ketika masa kita baik wudu ataupun mandi. Misalkan maka kan sebaiknya kiai-kiai kita dulu itu kalau sedang haid itu malah justru sebaiknya cewek-cewek itu tidak mandi. Memang karena dalam rangka untuk menjaga misalkan ada rambut yang putus, ya kan, rontok. Itu yang sulit karena wajibnya mandi itu ketika nanti selesai haid, bukan di tengah-tengah haid kan gitu. Maka misalkan jenengan tapi kan kalau nggak mandi gimana, misalkan nggak enak lah gitu, nggak enak sama teman-teman, atau misalkan apalagi setiap hari harus ke kampus, ya tetap mandi aja, tapi nanti jenengan harus teliti. Kira-kira ada pas sampoan, ada rambut yang rontok ya ambil diikat atau ini dikumpulkan. Misalkan potong kuku juga sama, potong kuku yang terpotong tadi itu dikumpulkan. Nanti ketika haid itu sudah selesai, sudah berhenti mampet, nah itu nanti ketika mandi besar bagian-bagian yang terpotong dari atau terpisah dari anggota tubuh kita ikut dibasahi, ikut dimandikan. Itu kaifiyahnya. Tapi kalau soal mau mandi boleh, mau potong kuku boleh, apapun boleh, tapi tadi harus dikumpulkan. Karena tadi sebagian ulama, bahkan banyak sekali ulama ya kita juga mengajarkan demikian. Tadi orang yang sedang haid itu baiknya memang tidak banyak ya kegiatan karena dikhawatirkan ada yang rontok dan sebagainya. Tapi kalau terpaksa keadaan memang harus tadi mandi dan sebagainya tadi
rontoknya rambut, kuku yang dipotong itu harus dikumpulkan, nanti ketika habis haid ikut dimandikan. Itu. Terus ada lagi? Monggo. Mbak, monggo. Tadi kan di kakak kemarin sanjang kalau harus mengumpulkan rambut tadi. Nah sementara saya dulu itu pernah dengar dari ustazah itu ada kayak nggak wajib mengumpulkan rambut yang sudah rontok atau kuku yang sudah dipotong. Itu ikut yang mana gitu maksudnya bingung. Kalau bayinya tetap dikumpulkan karena itu kan dalam rangka hati-hati. Meskipun gini Mbak, bagi yang berpendapat tidak wajib itu apabila rontoknya itu secara alami. Secara alami ya, tahu ya secara alami, misalkan jenengan nggak pakai kerudung di luar kena angin rontok, ada yang total itu enggak, itu alami kan gitu. Tapi kalau misalkan jenengan sisiran, itu kan tidak alami, itu kan dibuat. Jadi rontoknya itu karena sebab jenengan sendiri, maka itu yang wajib dibasuh. Ya ulama yang mewajibkan membasuh tadi yang rontok-rontok itu karena unsur sengaja tadi. Tapi kalau yang misalkan mandi sampoan kan juga itu sengaja, kan dikucek-kucek rambutnya, kemudian ada yang rontok, itu kan kesalahan sendiri. Tapi kalau yang tadi yang tidak wajib dibasuh itu apabila yang rontok secara alami. Secara alami tidak wajib, misalnya jenengan jalan tiba-tiba rontok, atau misalnya jenengan masak tiba-tiba ada rambut jatuh ke tempat masak, oh ini rambut saya, ya itu tidak harus dibasuh ya, karena itu secara alami memang putus dengan sendirinya gitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Maka kenapa kiai-kiai kita dulu itu mengajarkan memang tidak mandi, tidak sisiran, itu seperti itu. Tapi kalau mau sisiran, mau ingin mandi, monggo, tapi tadi dikumpulkan karena bagian-bagian yang terputus itu terputus karena bagian yang disebabkan oleh kesengajaan, bukan secara alami. Tapi yang tidak wajib tadi yang alami, itu betul, ustazah itu betul, tapi mungkin penjelasannya tidak sampai ke detail itu. Cukup nggih? Sudah jam 8:30, saya juga harus ikut acara di samping. Seperti itu. Ini perlu disimpulkan enggak Mbak? Oke, saya bacakan kesimpulannya. Fardunya wudu ada 6. Yang pertama niat dibarengkan dengan rukun yang kedua yaitu membasuh wajah. Kemudian rukun yang kedua membasuh wajah. Ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Keempat mengusap sebagian kepala. Kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang 6 terakhir tartib gitu. Kemudian kesunahannya ada 10. 1 membaca tasmiyah itu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh telapak tangan, ya kan, madah berkumur, atau nanti perkembangan lebih detailnya siwak atau gosok gigi tadi. Kemudian ambil air untuk dimasukkan ke hidung, ya kan. Mengusap seluruh bagian kepala, mengusap telinga baik zahir maupun batinnya dengan air yang baru dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kemudian takhlilul lihyah, nyela-nyela jenggot yang tebal, karena apabila tipis maka wajib. Apabila tebal maka menyela-nyela ke dalamnya sunnah, tapi kalau jenggotnya tipis maka menyela-nyela itu hukumnya wajib. Kemudian menyela-nyela jari-jari kedua tangan maupun kaki, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Bersuci 3 kali, setiap anggota 3 kali, wajah 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali. Kemudian mualatun itu berkelanjutan antara satu dengan yang lain, tadi batasannya sebelum kering. Ya, jeda waktu boleh, tapi tidak boleh sampai kering, karena kalau sudah kering harus mengulang dari awal. Kesimpulannya seperti itu.
Mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu